Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Morianto di channel Dadi Timar. Alhamdulillah ketemu lagi melalui konten. Semoga kehadiran konten-konten ini selalu membawa manfaat buat penjenengan yang menyaksikan konten-konten Dadi Timar, dan saya juga sangat berharap penjenengan bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu penjenengan sudah saya ajak untuk mengenal apa yang dimaksud dengan BUMDes atau BUMDes bersama berdasarkan PP yang terbaru, PP nomor 11 tahun 2021. Nanti kalau penjenengan belum sempat melihat itu, silahkan mereview konten Dadi Timar, kemudian cari di situ tentang BUMDes menurut PP nomor 11 tahun 2021. Sekali lagi, silahkan penjenengan ikuti konten-konten saya sebelumnya, penjenengan bisa simak, dan saya mengajak sebelum kita berbicara jauh, semoga rekan-rekan juga bisa mengambil peran, mengambil bagian dari Dadi Timar, menyambung apa yang disampaikan oleh Dadi Timar dengan memberikan dan membagikan kepada rekan-rekan kita yang mungkin belum mengetahuinya. Saya juga berharap penjenengan juga menjadi bagian dari seperti yang saya ilustrasikan itu, menjadi bagian dari mata air yang selalu mengalir, membasahi, kemudian membawa manfaat kepada semua yang akan dilewati. Saya juga berharap kita menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat buat sesama. Marilah kita mengambil bagian seperti halnya mata air ini, membawa kebaikan, membawa kesejukan, dan membawa kesegaran kepada semua yang ada di sekitar kita. Baik, rekan-rekan, kali ini penjenengan akan saya ajak berbicara atau belajar bersama-sama, begitu lebih tepatnya, tentang pendirian BUMDes atau BUMDes bersama menurut PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Saya berharap konten ini benar-benar bisa membawa manfaat. Nanti saya mohon maaf untuk teman-teman saya yang mungkin tidak bersinggungan dengan BUMDes atau BUMDes bersama. Setidaknya ini menjadi tambahan referensi buat penjenengan untuk menambah apa yang ingin kita ketahui tentang BUMDes atau BUMDes bersama. Saat ini sedang turun hujan, rekan-rekan. Saya ilustrasikan seperti itu. Jadi jangan biarkan air hujan turun kemudian berlalu tanpa makna. Artinya ketika kita melihat air hujan turun, itu rahmat. Jadi ketika air hujan turun atau turunnya hujan, itu adalah waktu yang termasuk salah satu waktu yang mujarab gitu ya, atau waktu yang wong Jawa ngomongin mandi begitu. Mandi itu bukan mandi itu ya, tapi mandi tumus gitulah. Kalau kita berdoa itu insya Allah tumus. Artinya waktu-waktu yang baik untuk kita berdoa. Saya berharap juga penjenengan bisa memanfaatkan situasi ketika muncul hujan, kemudian berdoa, memohon pada Allah semoga harapan penjenengan nanti terkabul bersamaan dengan turunnya rahmat dari langit. Amin. Rekan-rekan, ikuti paparan selanjutnya dengan seksama. Mudah-mudahan penjenengan bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan berikut ini. Mari kita masuk ke substansi. Biasanya kalau sudah ngomong teori ini sedikit membosankan, tapi harapannya penjenengan jangan bosan ya. Ikuti aja, mudah-mudahan nanti suatu saat pasti ada hikmah di belakangnya. Pendirian BUMDes atau BUMDes bersama, rekan-rekan, ini BUMDes ini didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa, dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan
desa. Ini ketika badan usaha milik desa, artinya punyanya desa satu. Kemudian BUMDes bersama, nah ini bedanya. Kalau BUMDes desa tadi yang mendirikan hanya desa itu sendiri, tetapi kalau BUMDes bersama didirikan oleh minimal 2 desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa, atau kita lebih familiar dengan istilah MAD, dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Jadi kalau yang BUMDes itu pakai peraturan desa, tapi kalau yang BUMDes bersama itu dengan Permakades. Saya sudah pernah kupas ini rekan-rekan tentang apa beda peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Silahkan penjenengan review kembali konten Dadi Timar, saya kasih judul produk hukum desa. Monggo silakan penjenengan review ke sana untuk membahani kita. Kemudian yang berikutnya, BUMDes bersama ini didirikan berdasarkan yang pertama kesamaan potensi, kegiatan usaha atau kedekatan wilayah. Atau mungkin ada unsur-unsur lain yang melatar belakangi itu silakan. Jadi secara garis besar intinya seperti itu. Kesamaan potensi, kegiatan usaha, dan kedekatan wilayah. Kemudian yang perlu saya tekankan rekan-rekan, pendirian BUMDes bersama atau badan usaha milik desa bersama ini tidak terkait pada batas wilayah administrasi. Artinya bisa saja melampaui batas wilayah administrasi, misalkan di luar kecamatan, di luar kabupaten, itu boleh. Jadi batas wilayah administrasi itu adalah batas wilayah di mana kita memberikan pelayanan dalam satu wilayah tertentu. Itu namanya batas administrasi. Pendirian BUMDes bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDes desa di masing-masing desa. Kenapa demikian? Karena BUMDes bersama ini rekan-rekan ini berdiri sendiri. Ini tidak ada keterkaitan atau gepok singgole dengan BUMDes yang ada di desa. Artinya bisa saja dalam satu desa itu dia belum punya BUMDes desa, BUMDes yang ada di desa, tapi dia punya BUMDes bersama lebih dari satu. Itu sangat memungkinkan sekali. Ini untuk membahani kita supaya kita mengetahui bahwa aturan main yang baru di dalam PP 11 tahun 2021 ini tentang BUMDes ini salah satunya mengatur tentang mekanisme pendiriannya. Kemudian rekan-rekan sebagai alas hak atau dasar hukumnya, Perdes atau Permakades tentang BUMDes atau BUMDes bersama. Jadi kalau Perdes itu tentang BUMDes, kalau Permakades tentang BUMDes bersama ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Isinya kurang lebih peraturan desa dan peraturan bersama kepala desa ini paling sedikit. Artinya ketika kita ngomong paling sedikit, unsur-unsur ini harus ada. Satu, itu penetapan pendirian BUMDes dan BUMDes bersama, penetapannya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah anggaran dasar BUMDes atau BUMDes bersama. Jadi di dalam Perdes, Permakades itu harus ada penetapan pendirian BUMDes, kemudian ada anggaran dasar BUMDes atau BUMDes bersama. Dan yang ketiga adalah penetapan besarnya penyertaan modal dari desa atau dari masyarakat desa dalam rangka pendirian BUMDes atau BUMDes bersama. Jadi di dalamnya itu menyebutkan klausal tentang penetapan besarannya penyertaan modal desa dan atau masyarakat di desa atau masyarakat dalam satu kawasan tertentu, karena ini nanti dalam peraturannya secara lebih teknis menyangkut juga tentang transformasi XPNPM menjadi BUMDes bersama. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya akan saya kupas lagi. Ini dalam rangka pendiriannya rekan-rekan. Jadi aturan mainnya paling sedikit memuat 3 ini. Status badan hukum BUMDes atau BUMDes bersama ini dapat saya berikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, BUMDes atau BUMDes bersama ini memperoleh status hukum atau status badan hukum
pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, dalam hal BUMDes atau BUMDes bersama memiliki unit usaha yang ada di bawahnya begitu, dia punya unit usaha atau kegiatan begitu, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMDes bersama. Artinya sangat dimungkinkan dalam satu BUMDes itu memiliki beberapa unit usaha. Nah, unit usaha ini mandiri, tetapi naungannya tetap berada dalam satu BUMDes. Arahnya ke sana. Artinya perserikatannya itu bisa berjalan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu dalam artian sama-sama berbadan hukum dalam satu wadah. Kemudian untuk memperoleh status hukum, pemerintah desa melakukan pendaftaran BUMDes atau BUMDes bersama kepada menteri melalui sistem informasi desa. Saya juga sudah pernah kupas sistem informasi desa ini, silakan buka konten Dadi Timar sebelumnya. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya rekan-rekan, hasil pendaftaran BUMDes atau BUMDes bersama ini terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Hasil pendaftaran BUMDes dan BUMDes bersama menjadi dasar, ya, hasil tadi pendaftaran secara elektronik tadi menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDes atau BUMDes bersama. Hasil pendaftaran berupa data dan informasi terkait dengan BUMDes dan BUMDes bersama. Jadi masuknya tetap lewat sistem informasi desa. Kemudian ini yang kita tunggu rekan-rekan, karena ini baru PP, nanti insya Allah ada tindak lanjutnya. Ketentuan mengenai pendaftaran BUMDes dan BUMDes bersama diatur dengan peraturan menteri. Ini masih kita tunggu, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ini untuk membahani kita dulu, paling enggak kita tahu arahnya. Kemudian yang berikutnya, ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDes atau BUMDes bersama diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ini secara teorinya begitu. Ini untuk memudahkan kita untuk memahami tentang bagaimana status badan hukum desa. Artinya cukup dengan perdes atau permakades kemudian didaftarkan. Ini sudah berbadan hukum. Pertimbangan pendirian BUMDes atau BUMDes bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud kebutuhan masyarakat ini adalah kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aspek nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum. Jadi kebutuhan masyarakat yang ada di desa penjenengan itu apa, itu yang harus penjenengan pahami dulu. Artinya kita harus mengenali betul potensi yang ada di desa kita atau di wilayah BUMDes bersama nanti akan beroperasional. Tentunya kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapasitas desa atau desa-desa serta masyarakat desa. Artinya sekali lagi ini kalau dalam bahasa dalam begitu, kita harus memperhatikan potensi yang ada di desa, kemudian sumber dayanya, dan kebutuhan dasar masyarakat yang ingin dilayani dari BUMDes atau BUMDes bersama ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah bersama. Jadi yang dimaksud masalah ini saya pikir teman-teman sudah tahu, ini saya kasih ilustrasi di sampingnya. Masalah itu adalah kesenjangan antara kondisi ideal atau harapan dengan kondisi faktual atau kenyataan. Jadi ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, jadi bahasanya begitu, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itulah masalah.
itulah masalah. Jadi tidak ada kesesuaian itu di bidang apa saja. Yang pertama adalah dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pengetahuan, dan teknologi masyarakat. Tentunya arahnya ke sana. Jadi masalahnya yang dimaksud adalah masalah aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pengetahuan, dan teknologi yang ada di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, pertimbangan pendirian BUMDes atau BUMDes bersama menurut PP nomor 11 ini adalah kelayaan usaha. Nah, apa yang dimaksud dengan kelayaan usaha? Kelayaan usaha ini dikaji melalui analisis terhadap kelayaan ekonomi, analisis pasar, dan pemasaran, analisis keuangan, aspek pendukung lainnya seperti ketersediaan kemampuan teknologi, ketersediaan sumber daya alam, manusia, dan lain sebagainya. Jadi kelayaan usaha itu pertimbangan kenapa penjenengan mendirikan BUMDes itu. Salah satunya dia layak usaha atau layak bergerak di bidang apa saja. Saya pengen kebutuhan masyarakat itu dilayani. Nah, kebutuhan masyarakat yang mana yang pengen dilayani? Apa saja kebutuhannya? Makanya ini nanti galinya di potensi desa. Potensi itu ada sumber daya, ada juga nanti potensi masalah di sana. Yang itu yang harus kita redam. Mudah-mudahan nanti dengan pertimbangan pendirian BUMDes ini kita semakin paham bahwa BUMDes sekarang sudah berbadan hukum. Kemudian yang keempat adalah model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi, dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi. Artinya penjenengan mempertimbangkan pendirian BUMDes itu mau bergerak di apa saja. Contohnya begini, pendirian BUMDes ini harus disertai dengan kejelasan maksud. Karepe piye to, gawe BUMDes iki karepe piye gitu. Jangan hanya latah. Artinya latah itu hanya membentuk BUMDes hanya sekedar nama. Dibentuk sudah, perdesnya ada, usahanya apa tidak jelas. Jadi kelayaan usaha, model bisnis yang akan dilakukan ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi jangan hanya sekedar formalitas menggugurkan kewajiban. Yang penting desa saya sudah punya BUMDes. Jangan seperti itu. Ini harapan dalam. Mudah-mudahan penjenengan bisa menangkap makna kenapa saya buat konten-konten tentang PP 11 2021 ini secara bersambung supaya lebih cepat penjenengan dalam memahaminya. Kemudian yang berikutnya maksud sudah, tujuan sudah, rencana layanan. Penjenengan mau bergerak di bidang apa? Apa rencana yang akan dilakukan oleh BUMDes itu? Apakah dia melayani di sektor jasa, kemudian di sektor produksi, monggo silakan itu. Nah, itu tentunya harus berkaitan dengan strategi dan tata kelola usaha. Tata kelola usaha ini menjadi penting karena penjenengan juga harus memperhatikan infrastruktur yang ada di desa penjenengan. Kira-kira mendukung nggak untuk pengembangan BUMDes? Saya ibaratkan begini, jangan penjenengan nggak punya pantai, tapi pengen BUMDesnya itu beli perahu, kan orang nyambung gitu. Jadi kalau tidak punya pantai ya jangan beli perahu, atau tidak punya sungai jangan beli perahu. Ibaratnya seperti itulah. Jadi ini supaya nyambung, korelasinya itu jelas begitu. Kemudian struktur organisasinya juga harus jelas, praktik niaga serta kebijakan dan rencana proses operasional. Artinya butuh kematangan perencanaan ketika kita akan melaksanakan sebuah proses khususnya dalam pendirian BUMDes ataupun BUMDes bersama. Kemudian yang terakhir, pertimbangan yang terakhir adalah visi pelestarian, orientasinya berkelanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal. Pelestarian keberlanjutan serta pelindungan ini rekan-rekan, ini menjadi daya dukung kehidupan, menjadi modal dasar bagi BUMDes atau BUMDes bersama untuk mengembangkan secara kreatif usaha BUMDes atau BUMDes bersamanya. Jadi membuat BUMDes itu harus sekali lagi potensinya harus benar-benar istilahnya
feelingnya itu kudu urip tenan begitu. Makanya serahkan BUMDes nanti ke kalangan profesional sehingga dia instingnya itu jalan lah gitu. Arahnya ke sana nanti. Nah, supaya bisa hidup, membuatlah sesuatu yang unik atau unik yang desa lain itu tidak membuat, sesuai dengan potensi yang ada di penjenengan. Pak, kalau sama bagaimana? Kalau sama ya tidak apa-apa. Nanti kita akan bersaing. Tetapi ketika orang itu sekarang ini cenderung untuk melihat sesuatu yang unik begitu. Nah, keunikan ini menjadi daya tarik tersendiri nantinya. Arahnya ke sana, rekan-rekan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal di masyarakat. Itulah nawaitunya, niatan dasarnya. Jadi pertimbangan pendirian BUMDes dan BUMDes bersama itu tujuannya sekali lagi di samping memperoleh profit atau keuntungan, juga untuk semangat untuk melayani masyarakat. Itu harapannya ke sana. Itu rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, dan saya berharap filosofi padi ini akan mati setelah memberikan manfaat. Artinya kita menjadi manusia ini harus benar-benar bisa memberikan manfaat kepada sesama. Bukankah orang-orang bijak dulu mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi padi ini juga potensi, ini adalah kebutuhan pokok, selamanya orang akan butuh padi. Makanya sebetulnya pertanian ini menjadi satu komoditi yang tidak akan habis. Cuma kita sangat prihatin guys. Sekarang ini rata-rata anak-anak muda tidak mau turun ke sawah karena memang perkembangan teknologi yang luar biasa. Kita kesulitan mencari tenaga kerja. Menurut laporan dari teman-teman yang ada di lapangan, sekarang sulit mencari orang untuk mau tandur, kemudian panen aja sulit. Itulah kemudian hadirnya teknologi tepat guna. Sebetulnya sekali lagi, selama manusia hidup, manusia akan butuh pangan. Makanya komoditi pertanian ini menjadi sesuatu yang luar biasa, potensi yang besar, peluang yang cukup besar. Nah, ini kita manfaatkan. Harapan saya BUMDes bisa menjadi seperti padi. Dimanapun, kapanpun itu tetap dibutuhkan. Itu sekilas tentang pendirian BUMDes berdasarkan PP nomor 11 rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tunggu di konten berikutnya, insya Allah kita akan bahas tindak lanjutnya tentang BUMDes ataupun BUMDes bersama. Karena memang pasal-pasalnya cukup banyak kalau saya baca. Nah, biasanya penjenengan males membaca. Biasanya mohon maaf teman-teman saya itu kalau ketemu saya, penjenengan mohon sing maos Pak, mengke kula sing ngrungokke gitu ya. Nah, ini saya lagi nyari mood untuk bisa ketemu dengan penjenengan lewat konten, mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun. Saya mohon maaf, nyuwun pangapunten ketika dalam penyampaian mungkin ada tutur kata yang terlalu cepat, kemudian ada kata-kata yang tidak berkenan, atau bahkan mungkin penjelasan yang tidak pas. Tetapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini syukur seluruhnya membawa manfaat, paling tidak penjenengan mengikuti, kemudian bisa menerapkan dan dimodifikasi, silahkan. Semoga kebaikan dan keselamatan ini terus berkembang di muka bumi ini, dan kita menjadi bagian dari Dadi Dimar, menjadi bagian dari Dimar untuk menjadi penerang kepada sesama. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan konten-konten Dadi Dimar berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.